Jam 2 baru diberikan izin boleh pertemuan di sini. Kami baru dari Jakarta terbang ke Palu dan sore itu sangat tegang, tetapi Tuhan memberikan berkat kepada kota Palu. Banyak orang di sekitar pegunungan di Palu sudah turun ke kota ini, dan hari itu waktu saya masuk ke dalam lapangan ternyata saya tidak diizinkan masuk. Lalu saya bilang, Pak, saya adalah pembicara. Oh, kalau pembicara boleh masuk. Waktu saya masuk, saya melihat keliling kebaktian lebih daripada ratusan mobil dari polisi. Ratusan mobil dikirim untuk menjaga kebaktian. Dan hari itu 8.000 orang mengikuti Kapin di kota Palu. Puji Tuhan, dia bekerja dengan luar biasa dan banyak orang bertobat, banyak orang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sesudah itu dengan sukacita saya kembali ke Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan, tidak ada kesulitan apa yang terjadi, tidak ada mara bahaya yang terjadi. Semua dengan tenang mengikuti kebaktian, dengan sukacita menerima firman Tuhan yang dikabarkan. Beberapa tahun kemudian saya dengar sesuatu berita yang sangat menyedihkan. Palu dapat gempa bumi yang besar dan Palu dapat tsunami yang menakutkan. Sampai 3 meter tingginya air pasang di laut itu. Saudara-saudara, banyak orang meninggal, banyak orang rumahnya rusak, banyak mal yang besar roboh, dan saudara semua banyak yang masih ingat hal-hal tersebut seperti itu. Saya sangat sedih melihat keadaan Palu. Lalu saya berkata, jikalau pimpin Tuhan, saya mau kembali ke Palu, memberikan penghiburan kepada manusia yang sudah kena musibah, yang kena bencana yang besar itu. Lalu saya terbang kembali ke Palu, bikin di Donggala dan bikin di gedung yang besar di Palu untuk kebaktian menghibur orang-orang yang kena musibah itu. Ini kali saya diatur kembali lagi ke Palu. Hati saya penuh dengan sukacita. Ini adalah kota yang sudah pernah saya mengunjungi 2 kali. Sedangkan banyak kota di Indonesia saya selain 1 kali pernah mengunjungi di dalam kebaktian Kapin, hampir tidak pernah kembali lagi. Karena begitu banyak kota memerlukan firman Tuhan. Sedangkan saya sudah tua, kekuatan dan kesehatan tubuh saya sudah makin kurang. Tapi hari ini saya boleh tiba di sini bertemu dengan ribuan orang yang berada di Palu. Saya sangat bersyukur. Tadi sore jam 5.40 saya berkata, saya mau keliling kota Palu. Saya mau melihat tempat-tempat dulu yang roboh-roboh, yang hancur-hancur. Waktu itu saya minta keliling kota ini, dan saya ketemu dengan tempat yang pernah menjadi satu mall yang besar, Ramayana. Sekarang sudah mulai mau dibangun lagi. Saya harap Tuhan memberkati sehingga kota Palu bisa lebih ramai dan lebih jaya daripada sebelumnya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya telah membawa seorang penyanyi Lincoln yang tadi menyanyikan lagu yang indah sekali, yang ditulis oleh seorang Prancis namanya Charles Gounod. Dan saudara-saudara, dan saya juga membawa seorang pendeta yang akan bersaksi tentang bagaimana dia jauh dari Tuhan, bagaimana dia meninggalkan gereja, bagaimana dia gumul di dalam dosa, dan akhirnya Tuhan memakai ibunya yang sangat saleh, yang sangat mencintai Tuhan, untuk memberikan anjuran dan bawa dia pulang kembali kepada Tuhan. Jimmy Pardede, pendeta muda yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, seorang yang cendekiawan, seorang yang pikirannya tajam, seorang yang rohaninya baik,
Dan waktu dia sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dia masuk ke sekolah teologi yang saya dirikan. Setelah 3-4 tahun selesai, maka dia ditabiskan jadi pendeta, dan saya utus dia pergi menjadi pendeta GRII di kota Bandung. Waktu itu yang ikut kebaktian di kota Bandung hanya 150. Tetapi pendeta Jimmy Pardede melayani Tuhan di situ, memberitakan firman dengan berani, bijaksana, dan sangat berkuasa. Akhirnya banyak pemuda tertarik, banyak mahasiswa mendengar firman-Nya, dan banyak orang bukan saja karena tidak bisa ikut di gereja di Bandung, mereka melalui streaming, melalui online, mereka menjadi pendengarnya. Dan di dalam 7 tahun kemudian, gereja yang 150 orang sudah melonjak menjadi hampir 600 orang. Membuktikan seorang pendeta yang sangat dipakai Tuhan, yang sangat berkuasa dan berhasil memenangkan banyak jiwa, khususnya kaum intelektual, kaum cendekiawan, orang-orang mahasiswa yang datang kepada Tuhan. Sekarang saya mengundang pendeta Jimmy Pardede naik ke atas memberikan kesaksian. Mari kita semua tepuk tangan menyambut pendeta Jimmy Pardede. Tuhan memberkati, dan biarlah kesaksian dia menjadi cermin kita dan menjadi teguran kita, supaya kita semua juga kembali kepada Tuhan dengan hati yang cintai Tuhan. Saudara sekalian, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya yang besar kepada saya. Saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang bermurah hati, dan Allah yang mau mengampuni. Saya dibesarkan di dalam keluarga yang Kristen. Mama saya adalah seorang yang cinta Tuhan, yang sebenarnya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi karena satu lain hal, dia tidak lanjutkan. Tapi dia sangat ingin salah satu dari anaknya menjadi hamba Tuhan. Nah, saya waktu masih SD rajin pergi ke sekolah minggu, terus diajak mendengarkan firman, cerita-cerita Alkitab, dan saya sangat menyenangi sebenarnya ada di sekolah minggu. Tetapi masuk ke dalam SMP, saya mulai tidak suka ke gereja. Saya mulai lebih suka sendiri, lebih suka bergaul dengan teman-teman yang cocok dengan saya, sehingga saya menolak pergi ke gereja. Bagi saya kehidupan bergereja bukan kehidupan yang wajib. Mama saya sangat menekankan pentingnya bergereja, tapi saya tetap melawan. Saya tidak suka, saya tidak mau, dan saya memutuskan untuk tidak pergi ke gereja. Saya makin tidak ke gereja, makin tidak anggap gereja itu penting. Maka saya makin jauh dari Tuhan mulai dari SMP. Masuk SMA kelas 2, sebenarnya Tuhan pernah tarik saya, pernah berikan hati yang mau mencari Tuhan kembali. Pada waktu 2 SMA, saya mulai berpikir tentang agama. Semua orang punya agama, dan semua merasa agamanya adalah agama yang paling benar. Tetapi tahu dari mana kalau agama yang saya anut adalah agama yang benar? Tahu dari mana kalau kita harus jadi Kristen? Kalau agama Kristen memperkenalkan kita kepada Tuhan yang sejati. Ini bikin saya mulai khawatir. Jangan-jangan saya beragama di dalam agama yang salah. Jangan-jangan saya percaya kepada Tuhan dengan cara yang salah. Jangan-jangan saya salah percaya kepada Tuhan yang salah. Nah, ini membuat saya terus berpikir, dan saya mulai cari bagaimana dapat jawaban. Saya tanya ke mama, dan saya ingat pernah datangi sebuah gereja, Gereja Kristus di Cibinong. Waktu itu saya datang minta ketemu dengan pendeta karena saya sangat khawatir agama Kristen benar atau tidak. Bagaimana saya bisa tahu? Pendeta itu memberikan buku untuk saya baca. Mama saya juga berikan buku untuk saya baca. Nah, itu pertama kali saya membaca buku dari pendeta Stephen Tong dan buku dari pendeta Billy Graham. Dua-dua menceritakan tentang kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam buku dari pendeta Stephen Tong dikatakan bahwa agama Kristen mengajarkan tentang Tuhan yang cari manusia. Dia yang kirim anak tunggalnya untuk menebus manusia. Sedangkan seluruh agama adalah sistem yang baik, tetapi yang tidak mengajarkan tentang Tuhan yang mencari manusia. Ini bukan tentang Tuhan
bukan tentang Allah yang rela mengutus anak tunggalnya. Agama-agama tidak bicara soal Tuhan mencari manusia, tapi Kristen berbicara tentang Tuhan yang mencari manusia, anak Allah yang jadi manusia untuk menebus manusia. Ini membuat saya tenang. Ternyata agama Kristen agama yang benar. Ini membuat saya dikuatkan, tetapi tidak lama saya kembali jatuh dalam dosa. Saya tetap tidak suka ke gereja. Saya jauh lagi dari gereja. Saya tidak mau beribadah. Saya terus main-main. Sampai akhirnya masuk kuliah, kehidupan saya makin buruk. Saya berkenalan dengan orang-orang yang lakukan hal-hal yang jahat. Ada dari mereka yang terus cari perempuan, memuaskan hawa nafsu. Ada yang terus hisap ganja, terus jual obat bius. Ada yang kerjakan main judi dan kerjakan banyak hal yang buruk. Saya mulai senang bergaul dengan mereka karena saya seperti diterima. Mereka baik dengan saya, mereka suka bergaul dengan saya, dan saya senang bergaul dengan mereka. Makin lama saya makin jauh dari Tuhan, dan mama saya sadar saya sudah ada dalam hidup yang bahaya. Maka dia sering telepon, sering tanya, sering minta supaya saya pergi ke gereja. Tapi saya tetap tidak mau ke gereja. Saya tidak mengerti kenapa harus ke gereja. Saya tidak kenal orang-orang di gereja, dan saya tidak suka kenalan dengan mereka. Saya juga kurang mengerti firman yang disampaikan. Saya tidak merasa dapat apa-apa. Kenapa harus ke gereja? Maka saya tetap hidup dengan cara saya sendiri. Saya tetap suka bergaul dengan teman-teman yang tidak beres. Dan saya tetap lebih suka untuk membangkang dari nasihat mama. Dia begitu sedih. Dia sangat ingin saya jadi orang saleh yang beriman kepada Kristus. Tapi saya makin menunjukkan kehidupan yang duniawi, makin menunjukkan kemiripan dengan dunia yang penuh hawa nafsu. Pelan-pelan saya mulai jatuh di dalam dosa-dosa yang teman-teman saya lakukan. Saya mulai abaikan hidup suci. Saya mulai tidak pedulikan semua pengertian tentang hidup di dalam Tuhan yang pernah saya dengar. Akhirnya saya makin jauh dan mama saya makin sedih. Dia pernah berikan satu perintah yang keras sekali. Kamu harus ke gereja. Kalau tidak, kalau engkau tetap tidak mau ke gereja, mama akan sangat sedih. Mama akan sangat hancur hatinya. Mendengar ini saya tidak tega, tapi saya tetap tidak mau ke gereja. Akhirnya dia cek, sudahkah kamu pergi ke gereja? Saya khawatir kalau bilang tidak, mama jadi sedih. Maka saya bohong. Saya bilang sudah, saya sudah ke gereja. Mama saya tanya, ke gereja di mana? Saya bilang saya lupa namanya, pokoknya ada gereja. Mama saya tanya lagi, khotbah apa? Siapa pendetanya? Sudahkah kamu benar pergi ke gereja? Akhirnya saya mengaku, oke, saya belum pergi ke gereja. Maka hati mama saya sedih sekali. Dia sudah tidak tahu mau lakukan apa. Karena saya suka mendebat dia, tapi dia tidak terlalu banyak berbicara. Dia bukan tipe perempuan cerewet. Dia cuma berikan nasihat penting. Tapi kalau saya tidak mau dengar, dia memilih untuk diam. Dia lebih suka untuk nangis dan berdoa kepada Tuhan ketimbang berdebat dengan saya. Maka saya makin kacau, tetapi Tuhan berbelas kasihan. Dia berikan peringatan besar dengan satu peristiwa, satu orang teman mati karena ada tawuran. Waktu itu saya kaget, ternyata saya pun bisa mati. Manusia bisa mati. Kalau saya mati bagaimana? Kalau saya yang dipukul orang lalu mati, bagaimana? Kalau besok saya kecelakaan, bagaimana? Kalau saya dapat penyakit lalu mati, atau saya mendadak jantungnya berhenti, bagaimana? Saya mulai takut. Saya mulai pikir kehidupan seperti ini tidak baik. Saya menjauh dari teman-teman saya. Tapi saya bukan datang ke Tuhan. Bayangkan berkali-kali Tuhan panggil, saya tetap tidak mau datang ke dia. Saya memilih untuk menenangkan hati dengan cari seorang pacar. Seorang perempuan yang bukan agama Kristen, yang tidak percaya Tuhan, yang hidup sembarangan. Saya dekat dengan dia, dan saya pikir ini yang bisa bikin jiwa saya tenang. Saya berpacaran, dan saya merasa tenang karena punya orang yang mengasihi saya. Ini bikin mama saya tambah khawatir. Kenapa dekat dengan perempuan yang bukan Kristen, yang tidak takut Tuhan, yang hidupnya tidak beres? Saya mengatakan dia terima saya dan saya terima dia. Kami senang satu sama lain. Kami bebas melakukan apa yang kami mau. Ini bikin mama saya sangat sedih, sehingga dia sudah tidak tahan. Satu kali malam hari saya datang ke rumah, dia sudah tunggu saya. Begitu saya masuk rumah, dia langsung temui saya dengan air mata turun di matanya. Dia mengatakan, kalau Tuhan masih mau panggil kamu bertobat, cepat bertobat. Ayo bertobat. Tapi kalau Tuhan sudah tidak mau beri kesempatan, maka tidak ada yang bisa tolong kamu. Kalau Tuhan sudah tutup jalan, tidak ada yang bisa tolong. Mama tidak bisa tolong,
dan tidak ada orang bisa tolong, Tuhan akan buang kamu dan kamu tidak ada harapan untuk diselamatkan. Bertobat jika masih ada kesempatan. Dengan kalimat itu dia bicara, lalu setelah itu dia tinggalkan saya. Saya menjadi sangat hancur hati. Ini pertama kali saya mulai sadar bahwa Tuhan bisa marah kepada saya. Selama hidup saya terus memainkan Tuhan, mempermainkan dia, menganggap dia tidak ada. Tapi malam itu Tuhan seperti menunjukkan penghakimannya sudah dekat. Dan saya mulai takut, kalau dia menghakimi saya bagaimana? Kalau dia buang saya bagaimana? Saya tidak tahan, saya segera masuk kamar dan berdoa. Waktu itu saya sangat ketakutan. Hari itu, malam itu, saya tidak lagi pikir tentang mama, tidak lagi pikir tentang orang, tidak lagi pikir tentang siapapun. Yang saya sangat takut dan pikirkan adalah kalau Tuhan buang bagaimana. Saya mulai berdoa, mohon Tuhan ampuni. Saya terus doa minta Tuhan ampuni. Seperti tidak ada jawaban. Saya minta Tuhan kasihani saya, beri saya kesempatan, saya berjanji akan berubah. Tapi seperti Tuhan tidak jawab. Maka saya menangis dan berdoa dan mengatakan, Tuhan, jika Tuhan tidak mau terima saya tidak berani hidup. Bagaimana hidup dengan menghadap murka Tuhan? Saya tidak mau, saya ngeri sekali. Saya sangat takut, maka saya lebih suka minta mati. Kalau boleh saya tertidur dan tidak bangun lagi. Sebab jika saya dibuang oleh Tuhan, saya tidak berani menghadap murka Tuhan nantinya. Saya tidak tahu mau bilang apa. Saya hanya mengatakan jika Tuhan memberikan saya hidup, saya berjanji akan hidup bagi Tuhan. Saya akan hidup suci. Tapi jika Tuhan tidak mau terima saya tidak berani hidup. Saya lebih suka menghilang dan mati. Itu saya doakan. Akhirnya saya tertidur. Lalu besok paginya, waktu itu Jumat malam saya berdoa. Dan besok Sabtu pagi, saya kaget. Tuhan masih mau mengampuni saya kah? Maka saya doa lagi, Tuhan, apakah ini berarti Tuhan terima saya? Saya minta mati, saya minta tidak usah hidup, dan sekarang saya masih hidup. Apakah ini berarti Tuhan mau ampuni saya? Dan Tuhan mengingatkan saya akan segala firman yang waktu di sekolah minggu saya dengar. Tentang Tuhan Yesus yang mencintai manusia berdosa. Tentang dia yang berkorban. Tentang salib Kristus dan kuasa darah Kristus yang mengampuni manusia, yang menghancurkan dosa. Semua teori-teori yang dulu saya tahu, sekarang bukan lagi cuma teori. Sekarang saya tahu ini untuk saya. Tuhan mencintai saya yang tidak layak. Tuhan mencintai saya yang berdosa ini. Waktu itu saya penuh dengan sukacita. Saya sendiri kaget. Dari begitu takut kepada Tuhan, sekarang mulai menikmati Tuhan mengasihi. Tuhan mencintai saya, dan Tuhan ingin saya bertobat. Maka saya datang ke mama mengatakan, saya mau bertobat. Saya mau ke gereja. Saya akan tinggalkan teman-teman saya tinggalkan pacar saya tinggalkan kehidupan lama saya mau berubah. Tolong saya berubah. Mama saya senang, terharu, tapi juga ragu-ragu. Benarkah saya bertobat? Jangan-jangan berapa hari balik lagi, berapa bulan balik lagi ke kehidupan yang lama. Maka dia mengatakan, kamu harus buktikan dengan cara kamu harus rajin ke gereja. Ini permintaan mama dari dulu. Kenapa engkau tidak mau dengar? Hari itu saya tidak tahan, saya menangis di depan mama mengatakan, sekarang saya mau dengar, sekarang saya mau taat, sekarang saya minta mama doakan supaya waktunya tidak terlambat, saya mau ke gereja. Besoknya kami ke gereja, dan mulai hari itu sampai sekarang saya terus menikmati datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Saya menikmati ada orang-orang Kristen yang belajar setia kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang sama lemahnya, sama berdosanya, tapi yang sudah menikmati penebusan Tuhan. Saya menikmati firman, menikmati persekutuan, menikmati hidup suci di dalam persekutuan di gereja Tuhan. Lalu tahun 2003 saya ajak beberapa orang pemuda pergi ke KKR yang dipimpin pendeta Stephen Tong di Stadion Utama di Jakarta. Ini stadion yang besar, dan pendeta Stephen Tong berkhotbah tentang Yesus Kristus juru selamat dunia. Waktu saya dengar Kristus dikhotbahkan, saya sangat terharu. Saya berdoa, Tuhan, biar banyak orang mengkhotbahkan Kristus, biar tempat paling besar dipakai untuk mengkhotbahkan Kristus. Lalu hati saya mulai tergerak, bagaimana kalau saya juga berbagian menjadi seorang yang mengkhotbahkan Kristus? Mungkin bukan di stadion besar, mungkin kepada kelompok kecil, apapun yang Tuhan mau. Maukah kamu pergi memberitakan Kristus? Hati saya sangat tergerak. Lalu setelah khotbah, pendeta Stephen Tong panggil orang, siapa yang mau memperbarui hidup? Siapa yang untuk pertama kali terima Tuhan Yesus? Dan terakhir, siapa yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan?
Waktu itu saya mau angkat tangan, saya mau maju, tapi saya takut kalau saya tidak layak. Mungkin saya tidak layak karena saya orang berdosa yang baru berapa tahun hidup suci. Mungkin masih perlu waktu lebih lama. Mungkin saya harus perbaiki diri dulu. Saya tidak tahu, tapi saya tahu pekerjaan menjadi hamba Tuhan, panggilan menjadi pemberita firman adalah panggilan yang sangat terhormat, tetapi saya tidak layak. Maka saya sedih. Mungkin saya sudah terlanjur menggunakan hidup secara sembarangan, sehingga Tuhan tidak lagi izinkan saya menjadi hambanya. Ini bikin hati saya sedih. Saya ingat pulang dari kebaktian itu, saya seperti tidak suka lagi lihat masa depan saya jika Tuhan tidak mau saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak tahu apa lagi yang mau saya kerjakan, karena hati dan keinginan saya sudah dipikat dengan kemungkinan saya bisa mengkhotbahkan firman. Maka saya tanya mama keesokan harinya, kemarin di kebaktian saya mau maju serahkan diri jadi hamba Tuhan, tapi saya takut mungkin saya tidak cukup syarat, mungkin ada syarat-syarat yang saya sudah langgar dan saya tidak boleh lakukan lagi. Tapi mama saya mengatakan, saya sudah doakan kamu jadi hamba Tuhan. Dulu mama pernah sekolah teologi 1 tahun di Malang, juga dibimbing oleh pendeta Stephen Tong. Sekarang kamu dengar khotbah dari orang yang sama, dan kamu tergerak jadi hamba Tuhan. Ini bukan kita yang rencanakan, ini Tuhan yang atur. Dan dia mengatakan dia sudah doa supaya Tuhan pakai anaknya jadi hamba Tuhan. Dan dia mengatakan, sejak kamu lahir, saya minta Tuhan pakai anak ini jadi hamba Tuhan. Wah, kalimat itu bikin saya sangat terharu. Adakah kesempatan untuk saya melayani Tuhan? Mungkinkah Tuhan terima saya? Di tahun 2004 saya ikut speak, dan itu adalah tahun di mana saya sudah selesaikan seluruh syarat kuliah saya. Saya sudah selesaikan tugas-tugas di dalam kuliah yang dulu saya buang-buang. Saya berhasil perbaiki kuliah yang hancur, dan saya sudah dinyatakan lulus di bulan Februari. Setelah itu di bulan April saya ikut speak, dan saya sangat ingin menyerahkan diri jadi hamba Tuhan di tahun 2004 itu. Maka pulang saya berdoa, minta Tuhan, maukah engkau terima saya jadi hambamu? Setelah doa, hati seperti tetap tidak tenang. Saya baca satu buku yang tipis, ditulis oleh pendeta Stephen Tong. Judulnya adalah Pelayanan Kristen yang Seimbang. Saya membaca buku itu dan saya sangat tersentuh dengan bijaksana yang sebenarnya sangat simple, sangat sederhana, tapi tidak disadari banyak orang. Ini bikin saya sangat tercerahkan. Dan saya doa lagi, Tuhan, saya ingin punya bijaksana, saya ingin mengerti firman untuk dibagikan. Saya ingin menikmati Tuhan dan membagikannya. Saya ingin menikmati Kristus dan membagikan itu kepada banyak orang. Maka saya memberanikan diri mendaftar ke sekolah teologi, dan saya doakan, jika Tuhan mau terima, saya akan jadi hamba Tuhan sampai saatnya Tuhan panggil saya. Tapi jika Tuhan rasa saya tidak layak, saya rela berhenti kejar mimpi ini. Maka saya tunggu jawaban dari STT, dan ketika selesai wawancara, keesokan harinya dari sekretariat telepon. Waktu itu dikatakan, kamu diterima, kamu harus pindah masuk asrama di dalam bulan September awal. Kamu harus masuk segera. Wah, dengar itu saya senang sekali. Tuhan mau pakai saya. Maka saya lihat Tuhan pimpin orang berdosa seperti saya menyatakan firman. Sepanjang hidup sampai dari saya bertobat sampai sekarang, saya cuma menyaksikan kemurahan Tuhan. Bukan kehebatan, bukan sukses atau apapun. Hanya kemurahan Tuhan belaka. Dia adalah Allah yang besar, yang agung, karena dia rela pilih orang yang hina, yang paling tidak layak, untuk menyatakan pekerjaan yang paling mulia. Itulah yang saya bisa saksikan kepada saudara sekalian. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Biarlah Kristus yang sudah memberi berkat kepada saya juga memberi berkat kepada saudara. Mari terima panggilan dia. Jangan tolak darahnya, jangan tolak belas kasihannya. Dan kiranya Tuhan pun dipermuliakan di dalam hidup saudara. Amin.